Sebenarnya nggak ada indikator terbaik di dunia. Semuanya adalah yang terbaik. Yang penting adalah siapa trader di belakang. Malam ini kita akan coba membahas teori korelasi. Tentunya ini untuk yang sudah sering trading. Teori ini perlu untuk kita bahas karena akhir-akhir ini tiba-tiba market bergerak seperti aneh. Apa benar aneh, anomali, atau memang dari sananya seperti itu? Untuk itu kita perlu ketahui bahwa Imperium Strategi dan saya Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk keperluan trading atau investasi dengan tujuan apapun, karena kami tidak pernah mengumpulkan uang dari masyarakat untuk keperluan trading. Jadi semua yang ada, lalu ada grup, ada di Telegram, ada di WhatsApp, ada di Instagram, atau ada di Facebook yang mengajak Bapak dan Ibu menginvestasikan uangnya atas nama kami, itu adalah tidak benar. Kami adalah lembaga edukasi. Ada suatu metode yang cocok dengan trader A, tapi metode tersebut tidak akan cocok dengan trader B. Mengapa? Karena karakternya berbeda, karena equity-nya berbeda, karena lingkungannya berbeda, karena mindset-nya berbeda, pola pikirnya berbeda, keputusannya berbeda, strateginya berbeda. Kita diciptakan bermacam-macam karakter sehingga tidak mungkin semuanya menggunakan suatu metode yang sama. Itu yang menyebabkan akhirnya kadang-kadang kita saking repotnya, saking kompleksnya melihat market sehingga kita nggak bisa menarik benang merahnya. Apa sih sebenarnya kesulitan dari trading ini? Yang paling mudah adalah bingung milih pair sebenarnya. Segitu banyaknya pair, ya, mulai dari indeks saham Dow Jones, lalu ada S&P 500, ada Russell 2000, ada Hang Seng, ada Euro, USD, ada GBP, Japanese Yen, ada Aussie, sampai yang terakhir tentunya ada contract for difference. Kita bisa membeli saham Yahoo misalnya, Google misalnya dengan leverage. Dan masuk yang paling terakhir, itu adalah komoditas dalam bentuk mata uang digital atau cryptocurrency. Banyaknya instrumen ini membuat kita akhirnya bingung, kita akan masuk yang mana. Bapak dan Ibu, pada saat kita untuk memilih pair sebenarnya kita harus berpegang itu kepada apa yang sedang pasar lihat, bukan apa yang saya inginkan, apa yang kita inginkan, bukan. Kalau kita berdagang, tentunya kita harus berdagang, namanya juga trading itu dagang, berdagang apa yang diinginkan oleh pasar. Jadi pada saat pasar sedang membahas masalah Inggris misalnya, otomatis semua keluarga pound sterling itu pasti akan bergerak, pasti akan berfluktuasi. Jangan sampai berita yang banyak sekali masuk di kantor berita di dunia membahas masalah euro, lalu kita bertransaksi New Zealand misalnya. Bapak dan Ibu, memilih pair itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Pada saat Anda mengatakan bahwa kita hanya akan fokus saja kepada New Zealand Japanese Yen misalnya, karena sudah ketebak, buat saya ada suatu saat kita pasti akan terjebak, di mana ada waktunya harga itu dia bisa naik berkelanjutan atau turun berkelanjutan atau dia sideways. Semua itu dikarenakan adanya perbedaan keadaan ekonomi satu negara dengan yang lain. Kita harus memilih suatu negara yang punya ekonomi yang baik dan yang buruk. Jangan dua-duanya baik dan jangan dua-duanya buruk. Pada saat negara itu mempunyai keadaan ekonomi yang baik, tentunya dia mempunyai kekuatan untuk rally. Jadi dia tiba-tiba searah gitu. Lalu kita entry-nya karena hanya trading di satu pair saja,
Tentu kita sering mengatakan, oh ini sudah terlalu tinggi, oh ini sudah terlalu rendah. Di dalam forex tidak pernah ada kata harga terlalu tinggi dan harga terlalu rendah. Berikutnya, kesulitan yang dalam saat kita bertrading, banyak trader mengatakan bahwa memahami berita itu sulit gitu loh. Awalnya pada saat pertama kali saya masuk di bisnis ini, miliaran habis gara-gara technical. Karena technical itu banyak sekali kata-kata if gitu. Jika dia break, buy. Jika dia break ini sell gitu. Tapi pada saat dia break up, lalu tiba-tiba balik lagi dan closing di bawah. Kita cut loss, lalu kita ganti, kita sell. Nggak terjadi, dia naik lagi. Gara-gara itu kita ganti lagi suatu metode. Metodenya diganti, sampai akhirnya kita sendiri udah nggak percaya lagi sama yang namanya indikator, nggak percaya lagi yang sama yang namanya pola harga, memahami berita. Itu dampaknya luas. Dengan kita mengetahui atau mahir membaca berita, tentunya kita bisa tahu negara ini sedang sulit atau sedang bagus ekonominya. Pada saat dia mempunyai ekonomi yang baik, tentunya kita sudah tahu dia mempunyai investor yang akan masuk banyak ke negara tersebut, sehingga dia bisa melakukan harga dengan uptrend atau harga naik terus. Bapak dan Ibu, kekuatannya ada di mana? Tentunya di berita. Tapi kan sulit memahami berita, lebih gampang memahami technical. Banyak orang yang sukses di technical, betul. Dan ingat, manusia tidak akan sama. Pada saat kita mempunyai kesibukan, kita nggak mungkin plotot itu technical. Tapi kan ada SL risk, ada stop loss. 3-4 kali kita kena stop loss, kita udah tahu jawabannya. Yang kelima, kita tidak pernah akan berani entry lagi. Atau trading itu seperti roller coaster. Anda mulai, lalu Anda profit, muter profit, ujung-ujung akhir bulan, itu equity sama lagi. Jadi kita kerja 1 bulan, itu nggak ada hasilnya. Pada saat terjadi pembatasan, apa yang terjadi? Diharapkan maka penularannya akan turun karena tidak ada penyebaran, tidak ada kumpul-kumpul. Bapak dan Ibu, jadi grafik itu turun karena ada pembatasan. Coba kita pikirkan bersama, apabila PPKM ini dilakukan selama 3 bulan, apa yang terjadi? Itu grafiknya turun pasti. Ya, tapi kan ekonomi hancur. Kan kita tidak lagi ngomongin ekonomi, kita lagi melihat grafiknya COVID itu naik terus. Bagaimana cara dia turun, itu ada bikin kebijakan. Jadi menentukan arah, itu bukan hanya teknikal semata. Gitu. Karena pada saat Anda mengatakan bahwa sejarah pasti akan terulang dengan teorinya Dow Theory, itu seharusnya setiap ketemu support, harusnya harga itu kembali ke atas. Ketemu sama triple top, itu harga jatuh. Buktinya enggak. Dan kita sudah pernah lihat pada tahun 2020, harga emas terbang sampai di atas 2.000 US dollar per troy ounce. Di mana referensi sebelah kirinya harganya nggak ada, tapi harga naik terus. Mau pakai technical apa? Tidak ada. Dan pertanyaannya, kenapa harga emasnya lagi turun aja setelah dia menyentuh harga di atas 2.000 US dollar per troy ounce. Pada saat kita tahu mengapa, maka kita tidak pernah akan dibohongi sama grafik. Dan tentunya yang terakhir adalah adanya suatu korelasi. Banyak dari kita mengatakan bahwa ada suatu saat di mana euronya turun, euro USD turun, tapi kenapa GBP USD naik? Pernah terlihat seperti ini? Atau US-nya menguat, tetapi kenapa XAU USD-nya turun? Aneh kan? XAU USD itu adalah pada saat US dollar-nya melemah, oke. Kenapa XAU USD-nya ikut melemah juga? Harusnya XAU USD-nya terbang pada saat US dollar-nya melemah. Ada suatu saat yang seperti itu. Dan tentunya ada juga yang mengatakan, kenapa sih saya nge-buy euro USD? Buy. Bener, euro USD-nya naik. Tapi kenapa euro Japanese yen ini malah turun misalnya?
atau Euro GBP-nya malah turun gitu. Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita bahas malam ini. Jadi yang terpenting di dalam setiap kita akan melakukan bisnis atau akan melakukan trading atau apapun itu, yang penting adalah sebenarnya nggak ada indikator terbaik di dunia. Semuanya adalah yang terbaik. Yang penting adalah siapa trader di belakang.